Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba cek ya mengenai beberapa sentimen news Bitcoin, serta nanti bakal kita akan coba untuk price action Bitcoin juga seperti apa gitu, teman. Oke, jadi kalau kita lihat ya teman ya, saat ini Bitcoin udah tembus level 90 plus ya. Tadi bahkan nyentuh di level 93 ya kalau nggak salah ya. Nah ya, 93.400. Nah, apakah ini akan sangat mendorong kuat untuk bagaimana pergerakan market Bitcoin itu bisa lebih tinggi lagi, Bang? Ya, sebenarnya ya, temen ya, gue bisa bilang iya. Tapi saat ini lagi-lagi, temen, setelah Bitcoin mampu ya, kemarin gue udah bilang setelah Bitcoin mampu untuk break level 88.000 ke atas, otomatis area yang dituju akan di level 90.000 US dollar, dan kemarin udah nyampe. Ya, kenapa kok di level situ? Ya karena kemarin gue lihat di sini ada yang namanya resisten ya, yang bisa kita lihat di level 92 sampai hingga 93 ini. Nah, nanti bakal kita akan coba lihat price actionnya. Nah, sebelum nanti kita ke situ, kita akan coba cek ya atau tengok-tengok sedikit mengenai market kripto saat ini, di mana teman ya, ini mengalami pertumbuhan yang cukup besar ya kalau menurut gue pribadi di all atau keseluruhan market cap dari kripto. Dimana kalau di minggu kemarin itu market capnya baru di 2,7 atau 2,8 ya triliun US dollar, dan saat ini hampir nyentuh di 3 triliun, artinya kurang 0,1 ya, 0,1 ya. Ini saat ini berada di 2,91 T teman, dengan mengalami kenaikan 5,96%. Dan untuk Fear and Greed Index ini cukup turun ya, melihat skornya itu di 52 di level netral teman. Tapi kemarin juga ada yang tanya, Bang, melihat market yang saat ini tumbuh, apakah memang ini akan menuju ke Alcession tiba? Sepertinya masih belum ya, karena indikator dari Alcession itu masih tipis, 14 dari angka 100 ya teman ya. Jadi kita belum melihat bahwa ada indikator saat ini ke Alcession ya. Tapi paling enggak teman ya, dengan naiknya isu sentimen positif untuk Bitcoin ini bisa aja memicu saat ini sudah mulai start ya, atau sudah mulai ready lah temen ya, tinggal tunggu nanti demand yang cukup besar yang bisa nge-push seluruh market cryptocurrency ya. Nah, sebelum kita ke situ nanti ya, untuk melihat price actionnya juga dari Bitcoin ini, gue akan coba cek ya, ada beberapa news yang gue tweet yang memungkinkan ini menurut gue pribadi cukup sentimen positif ya untuk kripto dan untuk market global tentunya. Yang pertama gue kutip nih dari BRICS ya teman, info ya, BRICS info. Nah, ini katanya sih Presiden Trump mengatakan tarif Tiongkok akan turun secara substansial dan dia akan bersikap lunak terhadap Tiongkok. Nah ya, jadi kedepannya menurut Trump ya, karena saat ini kan memang hot-hotnya itu perang dagang ya, tarif dagang. Bahkan Indonesia saat ini tuh ekspornya tuh udah gak fokus ke Amerika karena terancam di kena 47% atau 40 berapa ya, pokoknya 40+ % ya tarif ini perdagangan. Nah, saat ini market Indonesia sendiri ya, itu dia lagi ngincar pasar Eropa sama pasar Australia kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek-cek lah infonya seperti itu. Nah, memang Tiongkok ini yang bandel banget ya, dia kekeh ya, bukan bandel sih sebenarnya, cuma memang AS-nya yang rese gitu ya teman. Nah, di sini katanya sih Presiden Trump mengatakan tarif Tiongkok akan turun secara substansial. Gue pikir ini adalah info yang bisa menyebabkan sentimen yang cukup bagus ya teman ya. Berarti ada indikasi akan ada penurunan tarif dagang Tiongkok yang memungkinkan ketika memang itu turun ya, gue pikir ini bisa memperbaiki sedikit lah ya mengenai ekonomi global, dan juga dampaknya positif juga terhadap cryptocurrency tentunya. Nah, terus di sini gue kutip dari PT Rizzo ya, dari akun PT Rizzo, di mana dia tuh nge-tweet dari berita Bloomberg teman, di mana ya katanya Bloomberg TV itu mengatakan bahwa Bitcoin ya melepas dari saham teknologi dan diperdagangkan lebih seperti emas. Ini akan bergema secara global ya. Jadi menurut Bloomberg itu bisa dikatakan ya, Bitcoin tuh pergerakannya sama seperti emas teman ya, dan Bitcoin juga terlepas dari saham teknologi, dan ini bisa memicu
eh, volume FOMO yang cukup lumayan ya, atau gelombang besar untuk Bitcoin ke depannya. Itu seperti itu sih yang gue bisa tangkap. Terus di sini teman ada kabar yang cukup bagus. Ini gue kutip juga dari akun Michael Saylor ya, atau CEO MicroStrategy ya, atau maksimalis Bitcoin ya. Di sini dia ngatain nih, mengatakan ya, bukan ngatain, mengatakan bahwa Ketua SEC Paul Actis akan baik untuk Bitcoin. Nah, di sini Ketua SEC yang pro Bitcoin ini namanya Paul Atkins, teman-teman ya. Dia tuh mengatakan bahwa menyediakan landasan regulasi yang kuat bagi aset digital merupakan prioritas utama. Artinya di AS saat ini memang benar-benar diprioritaskan ya untuk secara regulasi untuk aset digital cryptocurrency ya, terutama untuk Bitcoin, karena kepemimpinan Trump ini memang pro banget dengan Bitcoin, meskipun di sisi lain Trump benar-benar membuat gejolak market global yang memungkinkan entah itu kawan entah itu lawan itu mengarah ke resesi gitu teman, karena tarif dagangnya itu tadi ya. Mungkin secara ekonomi yang kuat-kuat itu negara-negara yang nggak mungkin ke resesi ya, tapi paling nggak ada efek yang cukup lumayan atau signifikan ya terhadap market global tentunya ya. Oke, jadi itu beberapa aja ya yang gue sampaikan mengenai news sentimen Bitcoin yang kecenderungan keseluruhannya itu positif banget, teman, positif banget. Terus di sini juga gue mau lihat ya dari Blockchain Center, di mana Bitcoin itu saat ini udah minus 12% dari ATH-nya. Kalau kemarin kan baru udah puluhan ya. Sekarang udah Bitcoin malah kenaikan di level 93 kemarin. Tadi ya. Terus dia turun sedikit di 92.900 ya, yang menyebabkan Bitcoin saat ini minus 12% dari titik ATH-nya. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan banget untuk blue chip ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngehold blue chip ya, top 1 sampai top 20 ya, saat ini adalah momen yang tepat banget sih buat kalian sudah mulai akumulasi. Sebenarnya dari kemarin udah gue bilangin ya teman, ke teman-teman semua. Kenapa kok gitu? Ya, saat ini Bitcoin udah minus 12% dari ATH. Artinya ketika nanti Bitcoin ada lonjakan, otomatis dong ini akan ngedorong juga altcoin atau blue chip yang sekiranya secara fundamental project bagus itu akan juga mencuat harganya. Nah, gue lihat di Blockchain Center ini minus ya, Ethereum aja masih minus 62 ya, 62% dari titik ATH. Terus BNB ini masih minus sekitar SRP masih minus sekitar 32%, teman. Terus di sini kayak Solana ya, ini masih minus 43%. Dogecoin masih minus 73% ya. Ini meskipun meme tapi dia udah koin ya, ini udah koin, teman, dia udah punya blockchain. Cardano masih minus 77% dari TKTH. Avalanche masih minus 83, Chainlink masih minus 71. Artinya dari sekian blue chip yang gue sebutan tadi, masih banyak sekali blue chip yang masih minus tinggi banget ya, di atas level 50%. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah, menurut gue pribadi, ini adalah kesempatan besar banget buat teman-teman semua sudah mulai mengakumulasi blue chip ya, teman ya. Karena Bitcoin saat ini sepertinya tracknya akan terus naik gitu ya, sepertinya. Nah, untuk kita melihat ya bagaimana untuk price action dari Bitcoin, mungkin kita akan coba cek aja deh ya untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Nah, oke. Nah, kemarin teman ya, mungkin kita masih melihat bahwa Bitcoin itu masih tertahan di level 88 ya, di sini. Ya, di level 88 ya, teman. Nah, di sini yang gue kasih tanda kuning ini ya, teman. Sebentar. Nah, di sini ya. Nah, kemarin gue bilang bahwa ketika nih breakout, otomatis dong area yang akan dituju di level 90-an ya, 90 plus ya. Kenapa kok di level 90-an, Bang? Ya karena di sini kita lihat teman ya. Kita bisa melihat di tanggal sekitar 2 sampai 6 Maret ini Bitcoin ada supply ya, ada supply di area sekitar level 92 sampai di level sekitar 94. Artinya ketika nanti Bitcoin itu nyentuh di harga saat ini, kalian bisa lihat akan ada tekanan tuh ya. Akan ada tekanan turun. Nah, pertanyaannya, apakah ini nanti akan terus turun tajam, Bang? Seperti melihat di tanggal 1 Maret 2025 setelah dia kenaikan tiba-tiba tinggi signifikan, habis itu terbanting lagi. Ya, kita lihat ya, sebenarnya area kenaikan Bitcoin saat ini bisa dibilang belum memicu untuk suatu konfirmasi kenaikan lebih tinggi ya. Karena pada dasarnya ini
ada big supply banget di level 90 plus ya. Artinya ini di level 90 sampai di level 94 ya, 95 lah, anggaplah 95 ya. Jadi kalau kita beracuan kapan Bitcoin bisa tembus ke 100.000 US dollar, berarti kan kita beracuan kepada di sini nih. Apakah nanti Bitcoin mampu untuk nge-breakout level 95 ini gitu teman ya. Apakah dia mampu? Ini bukan target ya, tapi ini lebih area konfirmasi gitu teman. Nah kemarin juga ya teman, kita juga udah melihat kan ya beberapa minggu yang lalu sepertinya. Nah di sini Bitcoin tuh udah ngebuat suatu double top ya, yang sering kita bahas di live streaming. Nah ini bisa memicu untuk kenaikan Bitcoin memang teman ya. Tapi ya itu tadi, naiknya Bitcoin gak serta-merta dia naik terus ya. Kalau saat ini sebenarnya area krusial ya, antara 94 sampai 95 itu area krusial karena ini area resisten sebelumnya di tanggal 2 sampai 6 Maret gitu ya. Artinya nanti ketika memang demandnya ini Bitcoin gak mampu untuk lanjut ya, bisa break 95, ini akan ada tekanan mungkin untuk Bitcoin. Ya kemungkinan Bitcoin bisa back to 88.000 US dollar lagi ya. Itu yang gue lihat sih temen ya. Tapi secara alurnya karena dia udah ngebuat suatu double top ya, double support di sini ya. Secara alurnya memang harusnya kan seperti ini, teman. Nah, ini ya. Nah, ini akan ada koreksi gue pikir di level 88. Nah, gue pikir nanti akan uji resisten di area 99 sampai di 105 lagi. Gitu, teman. Itu yang gue lihat sih ya. Yang gue lihat pola-pola pergerakan dari Bitcoin saat ini. Gitu teman. Dan terus mungkin kita akan coba untuk MACD dan RSI dari Bitcoin. Apakah ini sangat memungkinkan untuk Bitcoin itu terus naik? Memang secara tren saat ini gue pikir dia udah keluar ya dari tren bearishnya. Untuk Bitcoin itu sebenarnya udah mulai keluar nih. Tapi kan belum memungkinkan untuk Bitcoin itu lanjut naik terus gitu teman ya. Nih, dia udah keluar tuh dari trend bearishnya dengan ngebuat suatu double support yang gue lihat di sini, gitu teman. Ya, nah terus meskipun ini nanti dia akan mengalami suatu kenaikan, gue pikir ini akan ada koreksi dulu deh untuk Bitcoin teman. Ya, melihat di sini RSI, melihat RSI-nya, ini dia udah hampir di batas over ya. Artinya ini akan ada kenaikan dikit lagi, baru dia akan terkoreksi. Ya, gue lihat ya. Nah saat ini untuk RSI dari Bitcoin itu ada di level 67 ya. Level over itu ada level 70, artinya akan ada kenaikan tipis lagi. Habis itu Bitcoin akan terkoreksi ya. Melihat ini sudah di batas over, gue pikir dia akan mungkin terkoreksi dulu ya, sebelum nanti dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi gue pikir ini nanti pergerakannya akan seperti ini untuk Bitcoin nih. Akan ada koreksi, baru dia akan melanjutkan ke atas ya untuk RSI-nya. Jadi secara harga memang dia akan terkoreksi dulu seharusnya, karena ini udah hampir menyentuh batas over RSI-nya. Terus kalau untuk kita melihat dari MACD-nya, ini memang masih bullish banget cuy ya. Gue belum ada tanda-tanda bahwa Bitcoin itu akan mengalami penurunan cukup signifikan, tapi gue lebih lihat Bitcoin masih bisa naik ya. Artinya penurunan saat ini tuh bukan suatu penurunan yang besar kalau menurut gue, teman. Terus dari segi volume ya, ini volumenya tipis ya, meskipun lu lihat saat ini ada kenaikan, tapi ini cenderung volume tipis ya. Artinya gue pikir ini Bitcoin akan mengalami suatu koreksi ya teman, akan mengalami suatu koreksi. Kalaupun memang dia ada naik, gue pikir sedikit lagi dia akan ada naik ya, karena pada dasarnya di secara histori ini, gue kasih warna biru ya teman sebentar, jadi biar kelihatan nih. Secara histori Bitcoin saat ini berada di resisten ya, dia akan uji resisten, intinya lagi uji resisten ya. Jadi sekiranya nanti memang ada turun, gue pikir dia akan mungkin bisa back to 88 atau 89. Gue pikir seperti itu sih ya. Jadi akan ada suatu penurunan tipis ya untuk Bitcoin ya, kalaupun memang nanti dia ada mengalami penurunan teman ya. Jadi gue pikir akan seperti ini. Dan coba deh kita akan cek ya dari nih, oke. Jadi gue pikir dia nanti akan menuju batas red Fibo di 0,236, itu ada di level 89.600 teman. Ya gue pikir dia akan terkoreksi di situ. Ya mudah-mudahan nanti di level 86 ini atau 89 ya, 89.000 US dollar ini akan ada demand yang cukup kuat untuk Bitcoin, yang mungkin bisa memicu Bitcoin di next level resistennya ya. Ada di berapa bang?
Ya, next mungkin ada di sini di level 98 atau di level 99 lah ya di situ. Jadi gue pikir seperti ini. Nah, kalian jangan fokus di 95. 95 ini adalah area konfirmasi ya. Ketika nanti akan ada kenaikan Bitcoin setelah penurunan ini, ketika dia mampu untuk breakout level 95, gue pikir next target berikutnya di 99. Tapi kalau kalian bicara sekarang gue pikir karena gue melihat ya volume dari Bitcoin ini cenderung mengecil ya, meskipun saat ini ada pembelian, tapi di sini secara RSI ini sudah hampir di batas over ya. Jadi secara harga harusnya Bitcoin ini bisa terkoreksi dulu ya, sebelum nanti dia akan melanjutkan kenaikannya ya teman. Jadi lu harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Jadi ya kalian bisa manfaatkan kok peluang-peluang penurunan ini. Ini seperti itu. Oke, dan target untuk penurunan kita untuk Bitcoin akan menuju di level 89 sampai 88 ya. Artinya dia ada potensi terkoreksi 3 sampai 4%. Untuk next target kenaikan berikutnya ketika dia mampu breakout area 95, target gua ada di 99 ya sampai 100.000 US dollar lah. Ya intinya seperti itu teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian ini dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Chan. Oke, bye-bye.